Shalom dan selamat pagi adik-adik semua. Bagaimana kabar adik-adik semua di rumah? Semuanya sehat? Ya, adik-adik kita patut bersyukur buat semua kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita setiap harinya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu kembali kita boleh berjumpa, itu semua karena Tuhan. Oleh karena itu adik-adik, mari kita persiapkan hati kita untuk kita datang kepada Tuhan dan kita nyanyi satu pujian Senin sampai Minggu. Yuk adik-adik, kita nyanyi pujian ini dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan dalam hidup kita yang setiap hari kita rasakan. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu, aku terus memujimu. Setiap nafasku, Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku, Yesus segalanya. Setiap nafasku, Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku, Yesus segalanya. Sekali lagi kita nyanyi pujian ini adik-adik. Nyanyi dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu, aku terus memujimu. Setiap nafasku, Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku, Yesus segalanya. Setiap nafasku, Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku, Yesus segalanya. Adik-adik, mari semua lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat setiap kebaikan Tuhan. Setiap harinya Senin sampai Minggu kami boleh merasakan pertolongan Tuhan nyata dalam hidup kami. Hari ini kami datang, kami siap untuk beribadah kepada Tuhan Yesus. Kuduskan kami, sucikan kami, urapi kami, berkati kami Tuhan, supaya ibadah yang kami lakukan berkenan di hadapan Tuhan. Engkau hadir, Engkau memimpin ibadah kami dari awal sampai selesainya. Kalau ada pekerjaan kuasa gelapan setan iblis roh jahat yang coba mengganggu, menghalangi ibadah kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Engkau pergi keluar, darah Tuhan Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, kami buka ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Holy Kids, ceria, sehat, kuat, hahaha, lebih semangat lagi adik-adik. Holy Kids, ceria, sehat, kuat, hahaha, tepuk Yesus. Yeay, sus, Yesus, yes. Oke adik-adik, siapa di sini senang menjadi anak Tuhan? Coba angkat tangannya. Wah, ternyata banyak sekali anak-anak yang senang menjadi anak Tuhan. Oleh karena itu adik-adik, mari dengan penuh semangat kita nyanyi pujian kita yang berkata, aku senang jadi anak Tuhan. Yuk mari kita bertepuk tangan di hadapan Tuhan, bahwa kita semua adalah anak-anak yang senang menjadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan. Tuhan tak boleh. Saya senang jadi anak Tuhan, saya senang
Adik-adik, pujian kita berkata bahwa jika kita senang menjadi anak Tuhan, maka kita tidak boleh apa tadi? Bohong. Kita tidak boleh nakal. Amin anak-anak? Oke, silahkan duduk anak-anak semua. Tiba saatnya kita akan memberi persembahan kita buat Tuhan. Mari kita beri yang terbaik. Kita nyanyi satu pujian. Aku diberkati. Ya, anak-anak, kita sudah memberi persembahan kita buat Tuhan. Mari kita berdoa. Semua lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini. Terima kasih buat kebaikan Tuhan, bahkan terima kasih buat berkat-berkat Tuhan yang selalu kami rasakan setiap harinya. Kami sudah memberikan persembahan kami buat Tuhan. Berkatilah dan kuduskanlah sehingga persembahan kami dapat dipakai untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Dan apapun yang menjadi pekerjaan dan pelayanan dari orang tua kami percaya Tuhan Yesus selalu memberkatinya. Terima kasih Tuhan, ini doa ucapan syukur kami kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita nyanyi satu pujian, Roh Kudus yang manis. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Setelah lewat 2 tahun lamanya, bermimpilah Fir'aun. Tampaklah dari sungai Nil itu keluar 7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk badannya, lalu memakan rumput yang di tepi sungai itu. Kemudian tampaklah juga 7 ekor lembu yang lain yang keluar dari dalam sungai Nil itu. Lembu-lembu yang buruk bangunnya dan kurus badannya itu memakan ke-7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk itu. Lalu terjagalah Fir'aun. Setelah itu tertidur pulalah ia dan bermimpi kedua kalinya. Tampak timbul dari satu tangkai 7 bulir gandum yang bernas dan baik. Tetapi kemudian tampaklah juga tumbuh 7 bulir gandum yang kurus dan layu oleh angin timur. Bulir yang kurus itu menelan ke-7 bulir yang bernas dan berisi tadi. Lalu terjagalah Fir'aun. Pada waktu pagi, gelisahlah hatinya. Lalu disuruhnyalah memanggil semua ahli dan semua orang berilmu di Mesir. Fir'aun menceritakan mimpinya kepada mereka, tetapi seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya kepadanya. Lalu berkatalah kepala juru minuman kepada Fir'aun, "Hari ini ada di sana seorang muda Ibrani, hamba kepala pengawal istana itu. Kami menceritakan mimpi kami kepadanya, lalu diartikannya kepada kami mimpi kami masing-masing. Demikianlah pula terjadi." Kemudian Fir'aun menyuruh memanggil Yusuf.
Berkatalah Fir'aun kepada Yusuf, Aku telah bermimpi, dan seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya. Tetapi telah kudengar tentang engkau. Yusuf menyahut Fir'aun, Bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun. Kedua mimpi tuanku Firaun itu sama. Ketujuh ekor lembu yang baik itu dan ketujuh bulir gandum yang baik itu ialah 7 tahun juga. Akan datang 7 tahun kelimpahan di seluruh tanah Mesir. Kemudian ketujuh ekor lembu yang kurus dan buruk, demikian pula ketujuh bulir gandum yang hampa. Maksudnya akan ada 7 tahun kelaparan. Allah telah memperlihatkan kepada tuanku Firaun, dan Allah akan segera melakukannya. Oleh sebab itu, baiklah tuanku Firaun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana, dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. Menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan, serta menyimpannya. Demikianlah, segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri ini. Selanjutnya Fir'aun berkata kepada Yusuf, Oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Demikianlah Yusuf dilantik oleh Fir'aun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Fir'aun, raja Mesir itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir. Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut, sangat banyak. Demikianlah Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Adik-adik, minggu lalu kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan, bagaimana pertolongan Tuhan kepada Yusuf. Tuhan berjanji bahwa apapun yang dikerjakan oleh Yusuf, Tuhan akan membuatnya menjadi berhasil. Mengapa bisa demikian adik-adik? Ya, karena Yusuf ini menjadi orang yang takut akan Tuhan. Dia taat untuk melakukan firman Tuhan. Adik-adik coba perhatikan gambar yang ada. Ya, bagaimana kehidupan Yusuf, dia dibenci, namun dia diangkat. Dan ketika dia dijual juga sebagai budak oleh saudara-saudaranya kepada para pedagang-pedagang di Mesir. Dengan cara itu dia boleh menghadap raja. Dia difitnah ketika dia berada di rumah Potifar. Namun apa yang terjadi? Dia dilepaskan dari penjara. Dan apa yang dialami oleh Yusuf adik-adik? Dia diingat oleh juru minuman. Dan oleh itulah Firaun memanggil dia dan mengartikan mimpi yang sedang dialami oleh Raja Firaun. Dan pada akhirnya Raja Firaun ini mengangkat Yusuf sebagai wakil raja. Adik-adik coba lihat bagaimana kuasa Tuhan bekerja atas kehidupan Yusuf. Ya adik-adik, coba kita buka firman Tuhan di dalam Roma pasal 8 ayat 28. Dalam firman Tuhan itu dikatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Adik-adik, kata Allah turut bekerja, kita sering tidak terpikir bahwa Tuhan itu bekerja untuk kita. Tetapi adik-adik, tetap percayalah bahwa Tuhan hadir dan Tuhan selalu bekerja atas kehidupan kita. Apa maksudnya dari kata dalam segala sesuatu? Itu berarti bahwa apa saja yang terjadi dan dimanapun kita berada, Tuhan itu selalu hadir. Tuhan ada dalam penjara Yusuf, juga dalam istana. Demikian pun kehidupan kita. Tuhan selalu ada baik kita di sekolah, di rumah, dan dimanapun. Apa maksud kata untuk mendatangkan kebaikan? Kalau Tuhan bekerja dalam kehidupan kita, pastilah hasilnya akan yang terbaik, bukan yang buruk ya adik-adik.
bagi mereka yang mengasihi Dia. Ya, ini adalah syarat bahwa mengasihi Tuhan. Untuk orang yang mengasihi Tuhan, Tuhan akan mengerjakan sesuatu yang terbaik dalam kehidupannya, seperti apa yang Tuhan lakukan kepada Yusuf. Adik-adik, mari kita belajar melalui kehidupan Yusuf. Yusuf begitu mengasihi Tuhan. Yusuf begitu taat kepada apa yang menjadi firman Tuhan dalam kehidupannya. Awalnya dia menjadi orang yang biasa-biasa saja. Dia dijual sebagai seorang budak, bahkan dituduh masuk dalam penjara. Tapi apa yang terjadi pada akhirnya, adik-adik? Tuhan memberkati Yusuf dan menggenapi apa yang difirmankannya. Raja Firaun mengangkat Yusuf sebagai wakil raja. Mari adik-adik, kita taat setia untuk melakukan firman Tuhan. Maka Tuhan akan terus menolong kita. Tuhan terus selalu hadir dalam hidup kita. Dan apapun yang kita kerjakan, Tuhan buat menjadi berhasil. Ini demikianlah firman Tuhan kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan tiba saatnya kita akan menyembah Tuhan. Mari kita semua berlutut yang baik. Kita menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan sebelumnya mari kita berdoa. Semua lipat tangan, tutup mata kita, berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat firman-Mu yang Tuhan sudah sampaikan buat kami hari ini. Tanamkan firman-Mu di hati kami. Kami percaya bahwa dimanapun kami berada, Tuhan Yesus selalu menyertai kami. Dan kami yakin pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya dalam kehidupan kami. Jadikan kami anak-anak yang terus mengasihi Tuhan dan hidup selalu mengandalkan Tuhan. Tiba saatnya kami akan menyembah Tuhan. Kuduskan kami, urapi kami, sehingga penyembahan kami berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap menyembah-Mu. Haleluya. Amin. Adik-adik, dengan sikap menyembah kita nyanyi pujian haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Mari kita sembah Tuhan, kita katakan haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terimalah penyembahan kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Penyembahan kita sudah selesai adik-adik, dan sebelum kita berdoa kita nyanyi satu pujian, Tuhan Yesus selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu
Adik-adik, kita akan tutup ibadah kita pada hari ini. Mari semuanya lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, benar Engkau selalu menolong kami, Engkau selalu menyertai kami dan tidak akan pernah meninggalkan kami. Kami percaya ibadah yang sudah kami lakukan pada hari ini itu boleh berkenan di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan selalu disenangkan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya ada waktunya kami akan kembali bisa berkumpul bersama untuk beribadah. Terima kasih Tuhan, berkati semua yang sudah kami lakukan. Kalaupun ada kelemahan dan kekurangan kami, Tuhan Yesus mengampuni kami semua. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat setiap anak-anak kami yang boleh beribadah hari ini. Kami percaya bahwa kuasa ibadah telah menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Tuhan yang terus memberkati mereka dalam pertumbuhan mereka, baik dalam kehidupan jasmani maupun dalam kehidupan rohani. Tubuh mereka sehat dan kuat dan terus diberkati Tuhan. Bahkan iman mereka semakin kuat dan teguh di dalam Tuhan. Walaupun mereka masih kecil, masih anak-anak, tetapi mereka terus mempercayakan hidup mereka kepada Tuhan. Dan mereka boleh menjadi saksi Tuhan dimanapun mereka berada. Berkati kehidupan anak-anak kami setiap harinya, bahkan yang sedang bersekolah juga Tuhan menolong supaya bisa mengikuti setiap pembelajaran dengan baik. Bahkan yang masih di rumah, yang belum sekolah juga, Tuhan tetap memberkati. Kami berdoa buat setiap orang tua dari anak-anak kami, Tuhan juga memberkati. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan yang menjadi sumber jawaban. Biarlah orang tua anak-anak kami terus beriman dan percaya kepadamu. Kami juga berdoa buat pergumulan bangsa, negara, dan kota kami. Kami percaya bahwa Tuhan melihat apa yang sedang terjadi, dan rancangan-Mu akan terus terjadi, rancangan yang terbaik atas bangsa dan kota kami, sehingga bangsa kami mengalami pemulihan, bahkan bangsa kami boleh menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain. Berkati Bapak Presiden kami, bahkan semua pemimpin-pemimpin yang ada dari tingkat pusat sampai ke pelosok pedesaan, supaya saling bekerja sama, dan kami yakin semuanya boleh mendatangkan kebaikan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan, dan kami tutup ibadah kami pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan adik-adik, ibadah kita sudah selesai pada hari ini. Terima kasih buat adik-adik yang selalu setia untuk beribadah. Kita percaya ketika kita setia beribadah kepada Tuhan, maka Tuhan pasti memberkati kita. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.